Radar air sangat penting untuk meningkatkan penguasaan pertempuran udara modern yang semakin berkembang. Dalam hal persenjataan Su-35SM juga akan dilengkapi dengan rudal baru K-77M. Yang dilengkapi si radar Aisyah sendiri dan sirip yang dipangkas. Rudal ini telah diuji pada Su-57 di mana rudal ditempatkan pada gantungan di bawah sayap. K-77M mampu menjangkau jarak 400 km dengan membawa hulu ledak seberat 60 kg dan berkecepatan Mach 6. Dengan membawa rudal ini, Su-57 secara signifikan akan meningkat pesat kemampuannya. Sementara itu sistem peperangan elektronik yang menyediakan pelindung radio elektronik untuk pesawat tempur dari serangan rudal permukaan ke udara, atau udara ke udara, akan diganti dengan sistem perlindungan peperangan elektronik, atau EW Himalaya yang terdapat di seluruh badan Su-35SM. Sistem EW Himalaya telah diuji pada Su-57 Valen pada tahun 2014. Su-35SM juga akan dilengkapi dengan sistem komunikasi pertukaran data navigasi dan identifikasi baru atau OSNOT. Sistem ini telah diuji pada tahun 2019. Sistem OSNOT menyediakan komunikasi transkripsi dan fungsi anti-jamming. OSNOT akan memungkinkan Su-35SM berfungsi sebagai bagian dari jaringan tempur yang lebih besar. Sistem OSNOT dapat mengontrol berbagai jenis pesawat secara real-time selama operasi tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Sukhoi Su-35 adalah pesawat tempur yang sangat cepat dan mampu bermanuver tinggi dengan jangkauan yang sangat jauh. Kemampuan ketinggian dan persenjataan berat ini menimbulkan ancaman besar bagi pesawat tempur generasi 4+ barat seperti Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, F-15C, atau FA-18E Super Hornet. Namun ini bukan tandingan F-22 Raptor Amerika karena kemampuan silumannya. Mesin Su-35 yang besar dan bertenaga memberinya kemampuan super cruise untuk waktu yang lama. Mesinnya yang juga memungkinkan untuk mencapai kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Mesin memiliki vektor dorong 3 dimensi dan membuat pesawat ini sangat mudah bermanuver. Saat ini Su-35 adalah satu-satunya pesawat tempur yang menggunakan nozzle vektor dorong 2 bidang. Pesawat dorong vektor lainnya seperti F-22 Raptor dan Su-30 MKI memiliki nozzle yang vektornya hanya ada satu di pesawat. Pesawat yang memiliki panjang 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter, dan tinggi 5,9 meter, dapat membawa 11,5 ton bahan bakar. Pesawat dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.390 km per jam secara normal, dan veri masing-masing pesawat adalah 3.600 km dan 4.200 km. Ketinggian maksimum adalah 18.000 meter. Su-35 memiliki bobot sekitar 18.400 kg dan berat lepas landas maksimum adalah 34.500 kg. Pesawat tempur multiperan ini dilengkapi dengan avionik canggih termasuk radar susunan bertahap pasif. Ia juga memiliki kemampuan pencarian dan pelacakan inframerah. Sukhoi Su-35 pada dasarnya adalah pesawat tempur superioritas di udara, namun juga memiliki kemampuan udara ke darat sekunder. Pesawat ini dapat membawa sejumlah besar senjata. Su-35 memiliki 12 cantelan sayap dan badan pesawat yang dapat membawa persenjataan berat maksimum hingga 8.000 kg. Pesawat tempur ini dapat membawa campuran rudal R-73E jarak pendek dan jarak menengah, R-77 untuk pertempuran udara dan berbagai rudal pengarah IR, serta radar untuk peran serangan darat. Di antara inventarisnya ada rudal jelajah anti kapal KH-35. Jika diperlukan dapat membawa bom atau pot dengan roket yang tidak dioperasikan. Pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan meriam GTH 301 30 mm dengan 150 butir amunisi. Sukhoi Su-35 dapat membawa pot peperangan elektronik yang memberikan kemampuan jamming yang kuat. Telah dilaporkan bahwa jammer tangginya dapat mengurangi kinerja radar musuh. Itu dapat membutakan radar onboard dan yang ditemukan pada rudal seperti AIM 120 Amram atau rudal udara ke udara. Harga pesawat tempur Sukhoi Su-35 diperkirakan di kisaran 85 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun per unitnya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya, dilansir dari laman berita zonajakarta.com, Sukhoi 35 memang sudah dibatalkan Indonesia.
Indonesia membatalkan pesanan Sukhoi 35 karena ancaman sanksi CAATSA Amerika Serikat. Ancaman sanksi ini membuat Indonesia tak melanjutkan rencana pembelian Sukhoi 35. Namun siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari artikel Zona Jakarta yang mana ancaman sanksi Amerika dianggap omong kosong, Indonesia berani lanjutkan pembelian Sukhoi 35. Benarkah? Yang diberitakan di artikel berikut, mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Su-35SM incaran Indonesia dibekali radar Aisyah dan sistem EW Himalaya, yang ditunggu-tunggu pecinta jet tempur Rusia mungkin akan segera terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini seiring dengan program Kementerian Pertahanan Rusia untuk meningkatkan jet tempur Su-35S menjadi Su-35SM. Langkah ini diambil dalam upaya mengimbangi produksi Su-27 Finland dan meningkatkan kebutuhan akan pesawat tempur garda terdepan. Beberapa sumber Rusia mengatakan proses peningkatan Su-35S telah berjalan. Diharapkan pesawat varian baru ini nantinya akan memiliki beragam keunggulan yang tidak dimiliki saat ini. Belum ada keterangan resmi dari perusahaan mengenai detail peningkatan kapabilitas super flinker tersebut. Meski demikian, sejumlah bocoran telah beredar, sejumlah fitur pun disebut-sebut akan mendapatkan pengganti. Untuk menunjang pertempuran modern, radar Iblis E yang saat ini digunakan pada Su-35S kabarnya akan diganti dengan radar air yang digunakan pada Su-57. Radar air sangat penting untuk meningkatkan penguasaan pertempuran udara modern yang semakin berkembang. Dalam hal persenjataan, Su-35SM juga akan dilengkapi dengan rudal baru K-77M. Yang dilengkapi Seeker radar Aisyah sendiri dan sirip yang dipangkas. Rudal ini telah diuji pada Su-57 di mana rudal ditempatkan pada gantungan di bawah sayap. K-77M mampu menjangkau jarak 400 km dengan membawa hulu ledak seberat 60 kg dan berkecepatan Mach 6. Dengan membawa rudal ini, Su-57 secara signifikan akan meningkat pesat kemampuannya. Sementara itu, sistem peperangan elektronik yang menyediakan pelindung radio elektronik untuk pesawat tempur dari serangan rudal permukaan ke udara, atau udara ke udara, akan diganti dengan sistem perlindungan peperangan elektronik, atau EW Himalaya yang terdapat di seluruh badan Su-35SM. Sistem EW Himalaya telah diuji pada Su-57 Valen pada tahun 2014. Su-35SM juga akan dilengkapi dengan sistem komunikasi pertukaran data navigasi dan identifikasi baru atau OSNOT. Sistem ini telah diuji pada tahun 2019. Sistem OSNOT menyediakan komunikasi transkripsi dan fungsi anti-jamming. OSNOT akan memungkinkan Su-35SM berfungsi sebagai bagian dari jaringan tempur yang lebih besar. Sistem OSNOT dapat mengontrol berbagai jenis pesawat secara real-time selama operasi tempur. Su-35SM juga akan dilengkapi dengan pemancar sinar laser yang dapat membutakan inframerah dan rudal musuh. Sistem ini terutama digunakan dalam pertempuran jarak dekat ketika ada kontak visual antara dua petarung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng untuk menantikan video terbaru dari kami. Dan terima kasih atas dukungannya pada channel Rakyat Berdasi, karena sumber berita atau video kami bersumber pada channel Rakyat Berdasi. Dan terima kasih juga untuk supportnya pada Abasu Channel. See you.